Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 17 Maret 2021, bersama saya, Frater Antonius Sabtono. Salam sehat, berkah dalam. Mari kita renungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai dengan 30. Kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang yang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak Manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, bagi orang-orang Kristen menyebut Allah dengan sebutan Bapa itu adalah hal yang biasa, tetapi tidak biasa bagi orang-orang Yahudi. Walaupun kadang-kadang mereka juga memakai ungkapan Bapakku atau Bapa kami dalam doa-doa mereka. Namun penggunaan ungkapan ini selalu disertai dengan ungkapan di surga, supaya tidak ada kesan bahwa ada relasi yang erat antara yang menggunakan ungkapan itu dengan Allah sendiri.
Hal itu berbeda dengan Yesus. Yesus memakai ungkapan itu karena memang memiliki ikatan atau relasi yang erat dengan Allah Bapa. Hal itu yang membuat orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena Yesus menyamakan diri dengan Bapa dengan berkata, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Saudara-saudari terkasih, dengan berkata, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga," Yesus ingin melakukan kehendak Bapa, yakni mengasihi semua orang, dan kasih itu tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Dari situ kita tahu bahwa kasih-Nya sungguh besar kepada umat-Nya. Maka patutlah kita mensyukuri itu, dan sebagai ungkapan syukur, kita juga perlu berjuang agar tidak menghentikan kasih Allah berhenti hanya pada diri kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau selalu bekerja dan berkarya. Karya yang Engkau lakukan merupakan tanda cinta kasih-Mu yang tanpa batas dan tidak bisa dibendung atau dihalangi oleh siapapun. Maka kami mohon, semoga kami yang telah Engkau kasihi tidak menjadi penghalang kasih-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.